Sudah, sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semuanya kenikmatan, waktu, kesempatan ya untuk bersama-sama malam hari ini kita belajar terkait dengan deteksi dini tumbuh kembang anak. Semoga Allah senantiasa memudahkan ikhtiar dan langkah kita untuk menjadi sebaik-baik orang tua, sebaik-baik guru untuk putra-putri kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, sang qudwah hasanah, murabi terbaik kita. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan di akhir nanti kita menjadi hamba-hamba yang layak mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, ayah bunda semuanya, Ustadz Ustadzah, perkenalkan saya Finuril Aziza. Sehari-hari aktivitas saya adalah kepala unit tumbuh kembang di Yayasan Insan Permata Malang. Saya adalah seorang special need teacher gitu ya, jadi guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Aktivitas saya sehari-hari adalah mengajar, memberikan stimulasi dan intervensi dini untuk anak-anak berkebutuhan khusus, menjadi konsultan program pendidikan khusus, menjadi pendamping bagi orang tua anak-anak yang di sekolah memiliki kebutuhan belajar yang spesial dan spesifik begitu ya. Untuk pendidikan Recording in saya progress. S1 saya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lalu kemudian untuk pendidikan non-formalnya saya mengikuti pendidikan neuroscience terapan di Jakarta pada tahun 2016, lalu kemudian mengikuti pendidikan special need teacher untuk penyandang disleksia di Bandung pada tahun 2016, dan berbagai macam aktivitas akademik non-formal untuk meningkatkan skill dan kapasitas saya sebagai seorang guru di bidang tumbuh kembang gitu ya. Insya Allah itu adalah perkenalan singkat saya, Ustazah Husnul, kepada ayah bunda semuanya dan Ustadz Ustazah yang malam hari ini berkenan hadir pada acara kita. Uh, Pada beberapa waktu ke depan, kita akan berbicara lebih spesifik ya tentang deteksi dini tumbuh kembang anak, apa, bagaimana, lalu kita berusaha untuk mengenali red flag. Ketika anak-anak kita ternyata ada pada kondisi red flag, apa yang harus kita lakukan sebagai dan sebagainya. Next slide ya. Nah, sebelumnya Ustadz Ustadzah dan ayah bunda semuanya, izinkan saya berkenan untuk menyapa ayah bunda semuanya dalam chat ya. Bagaimana perasaannya pada malam hari ini? Sudah jam 7 malam ya, ini terjadwal nanti sampai jam 9 belajar bersama dengan saya dan Ustadz Ustadzah. Bagaimana perasaannya bisa disampaikan dalam bentuk emotikon ya? Apakah mengantuk, apakah bosan, apakah capek, apakah bersemangat? Bisa berbagi lewat chat. Baik, baik. Saya mulai ya. Jadi setiap orang tua itu pasti semuanya ya, tidak ada yang tidak begitu ya. Pasti berkeinginan agar putra-putrinya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal gitu. Jadi ini sudah pasti ya, baik orang tua yang di rumah maupun orang tua yang di sekolah itu pasti berkeinginan agar anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terbaik atau optimal pada seorang anak gitu ya. Nah, kondisi ini akan terjadi manakala
perkembangan anak itu secara fisik, secara kognitif, secara bahasa, motorik, dan sosial emosionalnya sesuai dengan tahapan usia anak. Seringkali yang terlewat adalah baik itu orang tua maupun guru di sekolah, terutama yang mendampingi anak usia dini ya, kita selalu berorientasi kepada perkembangan kognitif anak begitu. Jadi yang selalu dicek itu adalah, oh anakku ini umur 4 tahun, sudah bisa pegang pensil nggak ya? Umur 5 tahun nih, aduh belum bisa nulis nih, gimana ya? Anakku belum tahu huruf nih, belum tahu angka, gitu ya. Jadi seringkali orientasi kita itu adalah perkembangan pada aspek kognitif saja. Padahal untuk tumbuh kembang yang optimal itu, setiap anak harus berkembang baik itu fisiknya, kognitifnya, bahasanya, dan sosial emosinya sesuai dengan tahapan usia. Karena masing-masing anak itu memiliki tugas perkembangan gitu ya, sesuai dengan usianya masing-masing. Oh, anak usia 0 sampai 6 bulan, tugas perkembangannya apa gitu ya. Lalu kemudian anak usia 1 sampai 2 tahun, kira-kira tugas perkembangannya apa ya gitu. Jadi sebagai orang tua dan guru yang setiap hari berinteraksi dengan anak, kita tidak boleh lagi awam dengan hal-hal ini begitu ya. Nah, lalu kemudian supaya tahapan tumbuh kembang yang tadi dimaksudkan gitu ya, yang holistik ya, tahapan tumbuh kembang fisik, lalu kemudian motorik, bahasa, sosial emosi, kognitif, itu bisa terwujud sesuai dengan usia anak, maka kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak yang pertama adalah perhatian dan kasih sayang gitu ya. Jadi harus ada perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua dan guru kepada anak-anak. Jadi bukan hanya tuntutan-tuntutan gitu ya, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, kamu targetnya ini, kamu harus menguasai ini, menguasai itu gitu ya. Tapi yang anak-anak butuhkan adalah perhatian dan juga kasih sayang. Lalu kemudian gizi dan kesehatan. Ini yang juga harus diberikan begitu ya, karena ini adalah kebutuhan dasar anak. Bagaimana makannya anak-anak, apakah sudah ada gizi yang seimbang begitu ya, kebutuhan serat, kebutuhan omega, lalu kemudian protein, karbohidrat gitu ya, dan mengurangi konsumsi makanan-makanan dengan bahan sintetis berlebih gitu ya, dibatasi. Lalu kemudian gaya hidup yang sehat ya, mengajarkan anak-anak gaya hidup yang sehat, gaya hidup bersih begitu. Lalu kemudian kebutuhan dasar anak yang ketiga supaya tahapan tumbuh kembangnya bisa optimal adalah penghargaan dan pengasuhan yang ideal. Jadi jangan merasa sulit begitu ya untuk memberikan anak-anak itu apresiasi, memberikan anak-anak kita itu penghargaan begitu ya. Lalu kemudian yang keempat yang dibutuhkan anak-anak itu adalah rasa aman dan perlindungan. Jadi kita harus memastikan bahwa lingkungan di rumah anak-anak itu aman. Orang-orang yang ada di sekitar anak-anak itu adalah anak-anak yang mampu memberikan perlindungan dan menciptakan rasa aman, karena ini adalah faktor yang juga menentukan bagaimana seorang anak ke depan itu bisa berkembang dengan optimal. Lalu kemudian libatkan anak pada partisipasi kehidupan dan aktivitas harian. Jadi jangan semuanya dibantu gitu ya, apalagi dengan tahapan-tahapan anak-anak yang usianya itu sudah 4 tahun, 5 tahun, maka libatkan anak dengan aktivitas-aktivitas kegiatan harian, baik itu di rumah maupun di sekolah gitu ya. Beri delegasi tugas sesuai dengan usia perkembangannya. Misal, diberi delegasi tugas untuk membuang sampah, lalu kemudian menutup pagar di malam hari, menutup gorden, mematikan lampu, mematikan air, begitu ya. Lalu kemudian beri stimulasi yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan anak, begitu. Jadi berikan aktivitas-aktivitas yang membuat semua aspek pada tumbuh kembang anak itu semuanya terstimulus, tersentuh. Jadi jangan hanya memberikan stimulasi fokus pada bahasa saja, atau mungkin fokus pada kognitif saja, atau mungkin fokus pada sosial emosi aja gitu ya. Tapi berikan kelima aspek tumbuh kembang anak-anak ini secara holistik, secara menyeluruh dan sesuai dengan tahapan usianya. Lalu kemudian yang tidak kalah penting, kebutuhan dasar anak adalah pendidikan.
Jadi, ayah bunda harus benar-benar memperhatikan apakah sekolah yang saat ini dipilih oleh ayah bunda itu adalah lembaga, adalah mitra yang tepat bagi visi misi keluarga kita, gitu ya. Apakah sekolah itu sesuai dengan visi misi keluarga kita, misalkan ingin mencetak generasi yang robbani, penghafal Al-Quran, tapi tidak mengesampingkan tahapan perkembangan anak karena memang anak-anak kita ada di usia dini, begitu ya. Maka pastikan bahwa pendidikan yang diterima anak-anak adalah pendidikan yang terbaik. Ya, itu untuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua dan dibutuhkan oleh anak. Lalu berikutnya, kita bicara tentang deteksi dini tumbuh kembang. Lalu apa sih begitu ya yang dimaksud dengan tumbuh dan apa yang dimaksud dengan berkembang? Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya bagi ayah bunda, bagi ustadz ustadzah begitu. Sebenarnya apa yang membedakan ya? Kita sering sekali menyebut tumbuh kembang anak gitu. Lalu apa pengertiannya? Di mana perbedaannya gitu ya? Untuk pertumbuhan atau growth gitu ya, merupakan perubahan dalam besaran jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang biasa diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik, gitu ya. Jadi, ini merupakan ukuran-ukuran kuantitas gitu ya, yang bisa diukur dengan angka terkait dengan perubahan besar pada diri anak. Seperti tinggi badan, berat badan, lalu kemudian lingkar kepala, itu pertumbuhan ya. Lalu kemudian yang kedua, perkembangan atau development, itu adalah bertambahnya kemampuan atau skill. Jadi kalau yang pertumbuhan itu kuantitas, kalau yang perkembangan itu adalah kualitas gitu ya. Jadi bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks pada pola yang teratur dan ini dapat diprediksi. Ya, maksudnya dapat diprediksi itu begini. Oh, harusnya kalau anakku itu umur 2 tahun secara fisik motorik dia sudah bisa berjalan dengan lebih seimbang. Dia sudah mulai bisa mengucapkan kata dengan lebih jelas, sudah bisa mengucapkan frasa ya, 2 frasa untuk mengungkapkan keinginan, untuk menyampaikan ide gitu ya, sudah memiliki penguasaan kosakata yang baik begitu. Lalu kemudian kompleks pada pola yang teratur sebagai hasil dari proses pematangan. Jadi, perkembangan pada anak-anak ini bisa meningkatkan kemampuan atau skill itu adalah bagian dari hasil proses pematangan. Yang tidak mungkin perkembangan itu hanya terjadi begitu saja secara signifikan ya. Jadi memang harus ada stimulasi, harus ada proses pematangan supaya perkembangan ini bisa terjadi dengan optimal sesuai dengan usia anak gitu. Jadi tidak mungkin begitu ya, seorang anak itu langsung bisa berbicara dengan baik, dengan lancar, mengungkapkan ide, keinginan, gagasan dengan baik kalau tidak ada proses pematangan stimulasi bahasa gitu ya. Jadi baik itu di rumah maupun di sekolah gitu ya, stimulasi itu adalah hal yang sangat penting untuk menentukan bertambahnya kemampuan atau skill pada anak-anak kita dari berbagai aspek tumbuh kembang. Jadi nggak mungkin ya anak-anak yang hari-hari itu hanya diberi gadget, anak-anak yang hari-hari itu hanya banyak berinteraksi dengan media sosial gitu ya, yang berinteraksinya itu dengan TV digital, lalu kemudian memiliki perkembangan yang baik, itu tidak mungkin. Jadi harus ada proses pematangan. Next ya. Nah, sekarang kita sampai pada slide tentang deteksi dini tumbuh kembang. Apa ya yang dimaksud dengan deteksi dini tumbuh kembang dan siapa sebenarnya yang bisa melakukan proses ini pada anak-anak? Nah, deteksi dini tumbuh kembang itu merupakan sebuah proses pemantauan untuk mengetahui terjadinya masalah pada tumbuh kembang atau tidak.
Jadi kalau kita melakukan proses deteksi dini tumbuh kembang tuh sebenarnya tugas kita adalah atau tujuan kita itu adalah untuk kita mengetahui kira-kira ada masalah nggak ya pada tumbuh kembang anak kita? Ada keterlambatan nggak ya pada tumbuh kembang anak kita? Oh, anak saya usianya 5 tahun. Secara tugas fisik motoriknya dia harus bisa apa? Secara bahasa keterampilannya harus sampai di mana? Maka, jika belum melampaui itu, berarti kan terchecklist ya, belum terlampaui. Kira-kira sebabnya apa? Lalu apa yang saya harus lakukan sebagai orang tua? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Begitu ya. Nah, ini merupakan sebuah kunci penting bagi para orang tua untuk mengidentifikasi adanya keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini. Jadi, pada deteksi dini tumbuh kembang itu sebuah proses yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi, untuk menemukanali apakah ada keterlambatan baik itu pada pertumbuhan gitu ya. Pertumbuhan itu kuantitatif yang tadi kita bisa hitung-hitung angkanya dan juga keterlambatan pada skill ya perkembangan yang tadi kita juga sudah paparkan di depan. Apakah anak-anak saya ini sudah sesuai ya tahapan tumbuh kembangnya? Apakah anak-anak yang ada di kelas saya ini sudah sesuai ya? Mereka preschool usia 4 tahun. Apakah tahapan tumbuh kembangnya sudah seperti anak usia 4 tahun? Bagaimana kematangan berbahasanya? Bagaimana kematangan emosinya? Gitu ya. Nah, lalu kemudian apa sih gitu ya, jenis deteksi dini tumbuh kembang pada anak? Jadi, ayah bunda dan ustadz ustazah, terdapat 3 langkah atau terdapat 3 jenis yang bisa kita lakukan untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang. Yang pertama adalah deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Adakah penyimpangan pertumbuhan pada anak-anak kita di rumah maupun di kelas? Ini dilakukan dengan cara pengukuran antropometri. Yang pertama, kita bisa cek apakah berat badan terhadap tinggi badan anak kita ini sudah ideal, gitu ya. Jadi ini penting ya, setiap bulan gitu ya, setiap periode untuk anak-anak usia dini 0 sampai 6 tahun, bahkan di usia-usia pertumbuhan ya, ini tetap harus kita pantau berat badan terhadap tinggi badan anak. Sehingga kita bisa mengenali apakah anak saya ini status gizinya baik, ataukah kurang, atau bahkan berlebih. Lalu kemudian kita juga perlu cek tinggi badan menurut umur. Gitu ya. Apakah tinggi badan anak saya saat ini itu sudah sesuai dengan umurnya? Terutama mungkin kita bisa pakai patokan orang-orang Asia ya, gitu. Berapa tinggi badan anak-anak di Asia untuk anak laki-laki usia 4 tahun. Berapa tinggi badan ideal untuk anak perempuan ya usia 6 tahun. Dari situ nanti kita bisa membandingkan tinggi badan anak kita dengan tinggi badan ideal untuk anak-anak umur tertentu. Lalu kemudian yang ketiga, berat badan menurut umur ya, berat badannya berapa tanpa dibandingkan dengan tinggi badan, lalu kemudian lingkar kepala anak. Ini juga harus diukur ya dalam proses deteksi dini tumbuh kembang anak, terutama untuk aspek pertumbuhan. Nah, DDTK yang kedua jenisnya adalah deteksi dini penyimpangan perkembangan ya, yang dilakukan dengan screening atau pemeriksaan perkembangan yang pertama bisa menggunakan alat namanya kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi kita bisa menggunakan buku KIA ya, ayah bunda ya. Bisa dibuka lagi di buku KIA itu ada checklist-checklistnya tuh. Apakah di usia ini pra-screening perkembangan anak kita sudah bagus. Atau jika tidak bisa melakukannya sendiri, kita bisa bawa anak kita ke posyandu gitu ya. Atau ke vaskes terdekat setiap periode untuk melakukan deteksi dini penyimpangan perkembangan.
Jadi sekolah-sekolah itu sekarang Ustazah Husnul bisa mengajukan ke puskesmas terdekat begitu ya untuk bisa dikunjungi. Jadi kita ya pihak sekolah tuh melakukan permohonan kepada puskesmas-puskesmas sekitar tempat sekolah kita berada untuk mengajukan deteksi dini penyimpangan atau DDTK ya, gitu DDTK. Jadi bisa dikunjungi oleh para nakes untuk membantu guru-guru yang ada di sekolah dan orang tua di rumah untuk melakukan pra-screening perkembangan. Lalu kemudian yang kedua adalah tes daya dengar. Biasanya ini untuk anak-anak yang ada keterlambatan berbicara ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang tahapan perkembangannya itu semuanya normal, tidak ada keterlambatan yang signifikan, mungkin tes daya dengar ini tidak terlalu dibutuhkan. Tapi khusus untuk anak-anak dengan keterlambatan berbahasa dan berbicara, itu biasanya para ahli selain screening perkembangan itu akan merekomendasikan untuk melakukan tes daya dengar. Gitu. Apakah anak-anak mengalami keterlambatan berbahasa itu karena adanya permasalahan di pendengaran atau ini karena murni masalah-masalah neurotransmitter yang lain. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah Denver Development Screening Test atau DDST untuk melihat ya perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan kognitif anak. Ini untuk mendeteksi penyimpangan perkembangan ya. Jadi menggunakan tiga hal di atas. Lalu kemudian jenis DDTK yang ketiga itu adalah deteksi dini penyimpangan mental dan emosional. Ini di luar yang pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi deteksi dini penyimpangan mental emosional. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui ada atau tidak adanya masalah pada mental emosional anak gitu ya. Lalu kemudian seperti autism gitu ya. Jadi kalau kita melakukan deteksi dini penyimpangan mental emosional itu, kita bisa melihat apakah anak-anak kita atau bisa di-mute ya Bunda. Terima kasih. Seperti autism, lalu kemudian depresi, atau gangguan perilaku menggunakan alat tes atau kuesioner khusus bersama dengan para ahli. Gitu ya. Jadi deteksi dini untuk penyimpangan mental emosional ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang teridentifikasi memiliki perilaku seperti autisme. Misal, kesulitan untuk berbicara atau berkomunikasi gitu ya. Adanya permasalahan perilaku pada anak gitu ya, kesulitan menjalin interaksi sosial, kesulitan untuk mengungkapkan kebutuhan, gagasan, ide, lalu kemudian ada perilaku-perilaku berulang begitu ya, atau perilaku stereotip yang itu sangat mengganggu gitu ya. Lalu adakah kecemasan berlebih pada anak-anak atau gangguan-gangguan perilaku yang lain. Nah, ini kita menggunakan deteksi dini penyimpangan mental emosional. Lalu bagaimana sih gitu ya cara untuk melakukan DDTK? Yang pertama, DDTK sederhana itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah gitu ya. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama memahami tahapan perkembangan anak gitu ya. Jadi kita bisa mempelajari lagi buku KIA itu ya yang biasanya ayah bunda dapatkan ketika pemeriksaan kehamilan pertama ke bidan, ke puskesmas atau ke dokter objin gitu ya. Pasti kita nanti akan mendapatkan buku KIA. Nah, di situ ada tahapan perkembangan anak yang bisa kita gunakan sebagai alat utama untuk screening. Lalu kemudian yang kedua, cara untuk melakukan DDTK adalah mengobservasi kegiatan anak sehari-hari. Bagaimana kualitas mereka dalam berbahasa, berinteraksi sosial, bagaimana kemandiriannya. Di usia 4 tahun, apakah anak sudah bisa mengungkapkan keinginannya dengan berbahasa yang baik? Atau masih
narik-narik gitu ya, narik-narik jilbabnya bunda, narik-narik bajunya ustadzah, atau mungkin ketika menginginkan sesuatu dan merasakan sesuatu itu berteriak, lalu kemudian memukul, lalu bergerak tanpa kendali, begitu ya. Lalu kemudian itu yang harus diobservasi dan dicatat. Lalu kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan kondisi fisik anak, gitu ya. Adakah ini ya, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala yang tidak sesuai atau berada di bawah survei atau garis hijau begitu ya. Nah, yang keempat, berkonsultasi dengan ahli ketika kita mulai merasa bahwa oh sepertinya nih ada permasalahan pertumbuhan pada anak saya karena berat badannya mungkin kurang dari berat badan ideal anak seusianya. Oh, mungkin saya harus berkonsultasi dengan ahli karena lingkar kepala anak saya jauh lebih besar daripada lingkar kepala ideal anak-anak seharusnya, begitu ya. Atau, oh sepertinya saya harus berkonsultasi dengan ahli karena anak saya ini banyak melakukan aktivitas gerak tanpa kontrol, tanpa fungsi, tanpa tujuan. Anak saya berkomunikasi dengan memukul, anak saya berkomunikasi dengan mencubit, anak saya berkomunikasi dengan marah, dan itu terjadi terus-menerus dan di berbagai macam situasi sosial, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan pertemanan, di keluarga besar, gitu ya. Maka DDTK ini sederhana bisa dilakukan oleh orang tua dan guru di rumah dan di sekolah. Untuk langkah 1, 2, dan 3 ya, Ayah Bunda. Nah, apa yang perlu dipantau dan dinilai? Seperti yang tadi kami sampaikan ya, bahwa seringkali orang tua ini hanya memperhatikan aspek-aspek tertentu saja dalam tahapan tumbuh kembang anak. Ada orang tua yang hanya fokus kepada pertumbuhan gitu ya. Pokoknya anaknya nggak boleh kurus, pokoknya anaknya nggak boleh stunting, pokoknya anaknya harus gizinya harus baik gitu ya. Tapi sedikit mengabaikan aspek-aspek perkembangan, gitu ya. Atau sebaliknya kurang aware gitu ya, kurang peduli terhadap pertumbuhan, tapi lebih mementingkan perkembangan begitu ya. Jadi melihat perkembangan kognitifnya gimana ya, perkembangan bahasanya gimana nih gitu. Dan sebaliknya. Padahal yang perlu dipantau dan dinilai setiap periode usia anak itu adalah yang pertama personal sosial, bagaimana kepribadian dan tingkah laku sosial anak. Mampukah anak saya ini menjalin interaksi sosial dengan teman-temannya di usianya yang saat ini, gitu ya, di atas 2 tahun. Itu dia sudah ada ketertarikan untuk berinteraksi dengan teman seusia, berbagi mainan, berbagi perhatian gitu ya, bercanda, berteman, lalu kemudian merasa nyaman berdekatan dengan orang lain selain kedua orang tuanya gitu ya. Lalu kemudian fine motor adaptif yaitu gerakan motorik halus. Mampu nggak ya anak saya ini gitu meremas, menggenggam, lalu kemudian meronce, memasukkan benda ke dalam lubang atau benang, lalu kemudian memukul memukul itu bukan memukul teman ya atau memukul orang tua, tapi maksudnya menggunakan permainan-permainan seperti balok atau permainan edukatif lain untuk memukul dalam rangka melihat kekuatan motorik halusnya. Lalu kemudian keterampilan berbahasa pada anak-anak gitu ya. Apakah anak saya di usia 5 tahun ini belum bisa menyusun tiga kata menjadi kalimat sederhana yang bermakna itu adalah kondisi yang normal, atau apakah itu merupakan red flag begitu ya. Jadi ini harus dipantau terus-menerus. Apakah anak-anak saya itu cadel di usianya yang sudah 5 tahun, 6 tahun itu masih wajar, atau adakah hal yang saya harus konsultasikan pada ahli begitu ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah gross motor atau perkembangan motorik kasar. Bisa nggak ya anak saya ini berjalan dengan seimbang? Bisa nggak ya di usia yang 4 tahun nih anak saya itu mengayuh sepeda roda 4? Kuat nggak ya anak saya ini melompat
tepat, gitu ya. Lalu kemudian mampu nggak ya anak saya ini mengontrol gerakan-gerakan kasar, tidak nabrak-nabrak, kalau apa itu namanya berjalan gitu ya. Karena ada anak-anak yang di usia 5 tahun, 6 tahun tuh kalau berjalan tuh tidak bisa jalan santai saja tuh nggak bisa gitu ya. Jadi sedikit berlari, lalu kemudian eksplorasi eksplorasi yang berlebih begitu ya, dan kurang bisa mengontrol gerakan. Nah, ini adalah tonggak perkembangan anak secara umum ya, Ayah Bunda. Secara spesifik ada ya, jadi bayi usia 0 sampai 12 bulan tuh fisik motoriknya harus apa, bahasanya harus apa, sosial emosinya harus bagaimana itu ada. Ini adalah tonggak perkembangan anak secara umum. Nah, untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan ini adalah harusnya begitu ya, kalau anak-anak kita sehat itu perkembangannya pesat dalam kemampuan motorik seperti begitu ya, keterampilan untuk mengangkat kepala, lalu kemudian berguling, keterampilan untuk duduk, keterampilan untuk merangkak, dan ini semua harus terpapar. Ini semua harus terstimulasi sehingga nggak ada cerita untuk anak-anak yang sehat melewatkan tahapan merangkak. Ini kecuali anak-anak yang memang ada kondisi fisik tertentu ya, misal menderita penyakit-penyakit yang cukup berat atau lahir dengan berat badan kurang atau usia yang kurang gitu. Mungkin ini nanti akan ada perhatian lebih dari ahli begitu ya, atau pemantauan lebih dari ahli. Tapi untuk anak-anak kita yang lahirnya itu berat badan lahirnya itu baik, lalu kemudian kematangan dilahirkannya itu baik, artinya usia 38 week ke atas gitu ya, dan dilahirkan dengan kondisi yang baik, sehat, dan lengkap, harusnya pada usia 0 sampai 12 bulan keterampilan untuk mengangkat kepala, berguling, duduk merangkak, begitu ya, untuk motorik anak-anak ini sudah bisa kalau stimulasinya bagus. Tapi kalau terlalu sering digendong, terlalu sering di bouncer mungkin ya, atau terlalu sering di kereta dorong, ya semua perkembangan ini akan sulit untuk dicapai oleh anak. Lalu kemudian perkembangan sensoriknya apa? Melihat, mendengar, merasakan gitu ya. Ini harus kita paparkan di usia 0 sampai 12 bulan. Lalu kemudian mengajarkan berbicara dengan anak begitu ya, melalui aktivitas pendampingan orang tua di rumah ya untuk anak usia 0 sampai 12 bulan, dan keterampilan sosialnya yaitu mulai dipaparkan untuk berinteraksi dengan orang lain selain ayah bundanya gitu ya. Jadi mulai berinteraksi dengan adik, sibling ya, mulai berinteraksi dengan kakak, mulai berinteraksi dengan kakek nenek, dengan paman dan bibi gitu ya di usia 0 sampai 12 bulan. Lalu kemudian untuk usia toddler 1 sampai 3 tahun, pada tahapan ini anak harusnya gitu ya, itu sudah mulai berjalan gitu ya. Lalu kemudian berbicara, memahami emosi dirinya dan emosi orang lain, karena banyak sekali ya akibat dari mungkin karena faktor neurologis ya, karena memang sudah lahir dalam keadaan memiliki special need, atau mungkin karena pengasuhan yang tidak ideal, anak-anak di usia 4 tahun, 5 tahun itu belum memahami emosinya gitu ya. Mereka nggak kenal apa yang mereka rasakan. Mereka nggak bisa mengenali apa yang orang lain rasakan. Jadi tidak memahami bahwa temannya itu terganggu kalau dia berteriak. Temannya itu terganggu kalau dia itu banyak bergerak. Ustadz ustadzah atau ayah bunda itu terganggu kalau dia menyampaikan apapun tuh dengan berteriak dan memukul gitu ya. Padahal harusnya usia 1 sampai 3 tahun, anak-anak itu sudah harus dipaparkan mengenali emosi-emosi dasar yang dia rasakan. Ini namanya sedih, ini namanya marah. Oh, adik lagi marah ya? Kenapa marah, Nak? Gitu. Marah itu boleh jika, gitu ya. Marah itu boleh tapi, gitu. Lalu kemudian belajar berinteraksi dengan teman atau orang lain. Harusnya keterampilan interaksi dengan teman dan orang lain ini sudah tumbuh semakin baik ya, semakin terampil di usia 1 sampai 3 tahun. Ini jika ideal ya. Lalu kemudian untuk usia prasekolah, usia 3 sampai 5 tahun, anak-anak semakin aktif, semakin kreatif,
rasa ingin tahunya tinggi, terampil berbahasanya juga lebih kompleks gitu ya. Jadi sudah bisa mengungkapkan semuanya itu dengan bahasa yang lebih signifikan dan lebih luas, bisa menanggapi, bisa bercerita, bisa menyampaikan apapun dengan bahasa yang lengkap begitu ya, interaksi sosialnya bagus, dan mulai memahami konsep abstrak. Maka di usia 35 tahun gitu ya, ini 3 sampai 5 tahun ini dibutuhkan orang tua dengan tingkat kesabaran yang ekstra, dengan energi yang bagus gitu ya, dan guru-guru di sekolah karena anak-anak kita ini di usia-usia yang aktif gitu ya, usianya kreatif, rasa ingin tahunya tinggi gitu ya, pengen nyoba semua itu dicoba gitu ya, eksplorasi gitu. Lalu kemudian usia sekolah 6 sampai 12 tahun, anak mengembangkan kemampuan kognitif yang jauh lebih tinggi ya, sudah mulai belajar membaca sederhana sampai membaca pemahaman yang kompleks. Sudah mampu menulis sederhana dengan lebih jelas, goresan yang tegas, tulisan yang lebih rapi, dan di usia 12 tahun ke atas sudah mampu memproduksi karya tulis begitu ya, baik itu cerita dongeng, fabel, cerita apa hasil observasi, karya begitu ya. Dan juga kemampuan berhitung yang terus meningkat termaksud keterampilan untuk transaksi sederhana gitu ya. Sudah mulai berhitung selain benda ya, sudah benda dan angka sudah mulai bisa berhitung transaksi sederhana. Menghitung uang, kalau aku belanja 1 biskuit harganya berapa, kalau 3 biskuit aku harus bayar berapa, kalau uangku 10.000 kembalinya berapa. Itu di usia 6 sampai 12 tahun perkembangan kognitif anak-anak harusnya sudah semakin signifikan. Lalu kemudian di usia remaja 13 sampai 18 tahun ditandai dengan perubahan fisik dan emosional yang sangat signifikan gitu ya. Mulai ada kelenjar apa itu namanya? Mohon maaf ya di payudara anak perempuan remaja, lalu kemudian jakun pada anak remaja laki-laki, lalu kemudian tumbuh bulu di daerah fisik tertentu ya seperti di ketiak, mungkin kumis, lalu kemudian membesar atau pecahnya suara pada anak-anak remaja laki-laki terutama, kondisi emosional yang juga berkembang sangat signifikan ya, jadi moody gitu ya, keinginannya itu semakin besar, sulit untuk dikendalikan dan lain sebagainya. Itu adalah tahapan remaja yang juga tidak kalah membutuhkan perhatian yang intens dari guru dan orang tua di rumah dan sekolah. Ustazah, nah ini terdengar dengan baik. Nah, itu yang tadi kan perkembangan yang ini untuk perkembangan yang baik ya, yang tadi, yang seharusnya anak-anak mampu lakukan itu. Nah, ini adalah untuk red flag-nya secara umum ya, secara keseluruhan. Red flag perkembangan secara keseluruhan. Yang pertama, untuk motorik, apabila tidak adanya kekuatan, tidak adanya fleksibilitas gitu ya, atau kelenturan atau kelincahan. Lalu kemudian adanya kekakuan. Lalu adanya kontrol gerak yang buruk gitu ya. Jadi nggak bisa diem gitu ya, nggak bisa duduk tenang, sering meninggalkan tempat pembelajaran gitu ya. Dan stabilitas gerak yang tidak sesuai, maka ini adalah red flag perkembangan motorik untuk anak-anak. Ya, jadi kalau kekuatan pada otot dan tulangnya itu tidak sesuai dengan anak-anak pada umumnya gitu ya, lalu kemudian tidak ada fleksibilitas dalam pergerakan, artinya kaku gitu ya, kaku, terus kemudian tremor ya, kalau dicek pakai apa itu aktivitas keseimbangan, berjalan di atas papan titian itu bergetar gitu ya, seakan-akan mau roboh gitu ya, terus kemudian juga tidak sigap gitu ya, nggak sehat gitu, terus kemudian kontrol geraknya itu sulit ya. Yang paling sering itu adalah atensinya itu kontak matanya begitu ya, itu sering sekali terdistraksi atau pendek. Lalu kemudian ini biasanya anak-anak ini sering sekali meninggalkan tempat pembelajaran.
susah untuk duduk tenang dengan durasi tertentu kayak gitu ya. Lalu kemudian untuk bahasa, ini red flag-nya adalah manakala seorang anak kehilangan kemampuan berbicara atau keterampilan lain yang sebelumnya dimiliki. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu tuh anak-anak kehilangan kemampuan berbicara atau keterampilan lain secara tiba-tiba gitu ya, yang sebelumnya dimiliki dan tidak merespon suara atau rangsangan verbal dengan baik. Jadi untuk red flag-nya di bahasa tuh kayak gitu. Yang awalnya itu sudah mulai bisa bicara dengan baik, begitu ya, sudah bisa mengungkapkan sesuatu itu dengan berbicara, sudah bisa memanggil ayah bundanya dengan sangat baik gitu. Tapi tiba-tiba keterampilan itu hilang atau ada kemunduran gitu ya, dan juga tidak merespon suara atau rangsangan verbal dengan baik. Lalu kemudian red flag untuk sosial emosi adalah kurang atau tidak adanya kontak mata. Jadi susah banget ya untuk dapatkan eye contact atau atensi dari anak ini gitu. Kemudian tidak menunjukkan ekspresi sosial. Jadi nggak tertawa, nggak tersenyum gitu ya. Atau mungkin tertawa berlebihan ketika harusnya itu tidak tertawa begitu ya. Jadi ada pada satu kondisi emosi yang tidak tepat begitu ya. Ketika berinteraksi dengan orang dewasa atau anak lain. Ini salah satu red flag atau tanda bahaya perkembangan sosial emosi pada anak. Lalu kemudian yang berikutnya adalah red flag untuk kognitif, yaitu tidak dapat menggunakan mainan sesuai fungsinya. Jadi seringkali kalau ada mainan itu cuma di ini ya Bunda, cuma di deret-deret gitu ya, cuma di deret-deret, cuma disusun gitu ya, tidak dimainkan sebagaimana harusnya gitu ya. Jadi cuma dipegang aja, diputer-puter gitu ya, atau di lempar-lempar gitu ya. Jadi nggak menggunakan mainan sesuai fungsinya, kemudian tidak dapat mengingat atau menyebutkan hal-hal sederhana, kesulitan untuk menyimpan memori jangka panjang, memori jangka pendek. Kalau ditanya, sayang tadi di sekolah main sama siapa? Tadi belajar apa nak sama ustazah? Seneng nggak nak? Gitu. Jadi kesulitan ya untuk mengungkapkan hal-hal tersebut dan juga tidak mandiri. Jadi semua aktivitas daily activity-nya di rumah itu selalu harus bergantung pada orang lain. Makan, minum, lalu toilet training, berpakaian, lalu kemudian segala sesuatu itu masih membutuhkan bantuan. Padahal ini anak usianya sudah di atas 4 tahun. Nah, maka itu adalah bagian dari red flag perkembangan. Nah, sebenarnya apa ya faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Itu ada dua ya, ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan nanti dibagi menjadi dua lagi. Faktor genetik yang di sini, yang dimaksud di sini kan sering kali ya, kalau misalkan kita melihat ada anak dengan tahapan perkembangan yang bermasalah, itu kita selalu menyebutnya, misal ya, anak dengan disleksia, anak dengan ADHD, itu biasanya genetik itu sangat menentukan. Sebenarnya faktor genetik itu apa sih? Gitu ya. Jadi modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak melalui genetik yang terkandung di dalam sel telur itu dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan seorang anak. Makanya ya dari sel telur gitu ya. Dari sel telur ini ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan anak ke depan ketika anak itu dilahirkan. Dan ini semuanya dibawa oleh kedua orang tuanya, makanya disebut sebagai faktor genetik gitu ya. Jika orang tuanya itu penyandang ADHD, maka besar sekali kemungkinan di antara buah hatinya juga menyandang ADHD. Jika orang tuanya itu menyandang disleksia, maka besar kemungkinan di antara putra-putrinya juga menyandang disleksia. Lalu kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah faktor yang juga tidak kalah penting ya menentukan atau mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kenapa? Karena faktor penentu tercapai atau tidaknya potensi bawaan itu yang merupakan tempat anak tersebut hidup. Ini ada pada faktor lingkungan ya. Jadi di mana anak-anak kita itu hidup gitu. Lalu kemudian berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar anak. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor pranatal, yaitu gizi ibu pada waktu hamil. Apakah ibu ada kesulitan makan ya karena sering merasa mual gitu ya. Lalu kemudian
alergi makanan tertentu gitu ya, sehingga mempengaruhi gizi ibu ketika hamil. Lalu permasalahan mekanis seperti adanya trauma dan cairan ketuban yang kurang. Ini juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Lalu adanya toksin atau zat kimia yang menyebabkan kelainan bawaan pada bayi gitu ya. Uh, Biasanya ini bisa terjadi ya, terkandung dalam skincare gitu ya, terkandung dalam zat-zat kimia yang kita makan, yang kita minum, yang kita hirup gitu, berpotensi terhadap tumbuh kembang anak di pranatal atau sebelum anak itu dilahirkan. Lalu kemudian masalah hormonal ya, yang berpengaruh pada pertumbuhan janin. Lalu kemudian ada radiasi dan infeksi ya, misalkan adanya radiasi di bawah kehamilan usia 2 bulan gitu ya, itu juga berpotensi berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin. Adanya infeksi ketika ibu sedang hamil begitu ya, lalu kemudian juga stres, imunitas, dan anoksia embrio atau menurunnya oksigenisasi janin. Makanya dibutuhkan pemeriksaan yang berkesinambungan ya pada ibu yang hamil dan berkonsultasi dengan ahli. Lalu kemudian faktor lingkungan yang kedua adalah faktor postnatal. Setelah anak-anak itu dilahirkan, faktor apa ya yang berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya? Yang pertama adalah lingkungan biologis. Jadi ras, suku bangsa, jenis kelamin itu menentukan tumbuh kembang gitu ya. Seperti misalkan kita melihat perkembangan anak-anak usia dini yang ada di Pulau Jawa mungkin sangat berbeda dengan anak-anak yang ada di ujung timur Indonesia, gitu ya. Mungkin berbeda dengan ras atau suku bangsa yang lain. Itu adalah faktor lingkungan biologis yang berpengaruh. Lalu kemudian faktor fisik ya. Jadi keadaan geografis, lalu kemudian sanitasi, kepadatan hunian, itu juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, gitu ya. Lalu kemudian ada faktor psikososial, jadi motivasi belajar yang mungkin rendah atau yang turun karena keadaan tertentu ya. Lalu kemudian juga lingkungan yang kondusif atau sebaliknya kurang kondusif. Itu juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi ini yang kita juga harus perhatikan. Lalu kemudian faktor keluarga dan adat istiadat ya, seperti pekerjaan orang tua itu juga menentukan tahapan tumbuh kembang, pendapatan orang tua begitu. Karena pasti ya pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua itu berpengaruh terhadap bagaimana cara orang tua itu mengasuh dan mendidik anak-anak di rumah. Lalu kemudian adat istiadat dan adanya tabu-tabu agama tertentu. Misal ya, anak-anak itu kalau masih usia segini tuh dilarang makan ikan apa itu namanya, ikan air laut begitu ya, karena ini pamali gitu. Jadi mitos-mitos ya, adanya tabu-tabu dalam agama atau suku tertentu itu juga menentukan tahapan tumbuh kembang seorang anak. Jadi nggak boleh ini ya, harus digendong terus, nggak boleh keluar rumah dulu sebelum mungkin usianya 40 hari dan lain sebagainya. Gitu ya. Padahal mungkin anak-anak butuh paparan sinar matahari, anak-anak butuh mendengar suara-suara di luar ruangan gitu ya, kayak suara alam, suara kendaraan yang lewat dan lain sebagainya. Lalu kita tadi sudah mengenali red flag pada anak-anak kita secara umum ya. Lalu bagaimana jika anak kita itu mengalami red flag? Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah konsultasi ke dokter. Karena tujuan DDTK itu kan untuk mengidentifikasi ya, ada nggak sih keterlambatan perkembangan pada anak kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa anak kita itu kok sepertinya memang ada kesulitan tertentu, ada tahapan tumbuh atau tahapan berkembang yang tidak sesuai, maka jangan segan untuk berkonsultasi ke dokter. Jangan buang waktu terlalu lama, begitu ya. Lalu kemudian lakukan screening perkembangan ya yang sederhana di rumah, di sekolah, begitu. Lalu kemudian pemeriksaan oleh spesialis ketika kita sudah berkonsultasi dan sudah melakukan screening perkembangan kan biasanya ada hasil tuh. Lalu lakukan kembali pemeriksaan bersama dengan spesialis ketika dibutuhkan.
perkembangan. Misal, karena ada keterlambatan bicara, ada speech delay, berarti selain dengan dokter spesialis anak, selain dengan psikolog, mungkin kita butuh bertemu dengan seorang guru khusus ya, special need teacher atau GPK, atau bersama dengan terapi bicara anak untuk melakukan sesi sharing, diskusi, menetapkan program gitu ya. Nah, ketika pemeriksaan oleh spesialis ini selesai, biasanya akan ada rekomendasi program. Nah, itu disebut dengan program intervensi. Jadi mulai lakukan intervensi dini yang direkomendasikan. Gitu ya. Jadi kalau intervensi dan stimulasi itu berbeda ya Ayah Bunda dan Ustazah. Kalau stimulasi itu adalah paparan latihan-latihan yang diberikan oleh orang dewasa terhadap anak usia dini sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi memaparkan aktivitas-aktivitas harian gitu ya, memaparkan tugas-tugas tumbuh kembang. Kalau intervensi ini lebih terprogram gitu ya. Jadi ada programnya, lalu kemudian disusun oleh seorang ahli ya, terapis atau guru khusus, lalu kemudian ada pemantauan, lalu kemudian ada evaluasi, dilaporkan, lalu kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Apakah dari program intervensi ini sudah ada perkembangan yang signifikan atau justru mengalami kemunduran. Jadi intervensi ini bisa juga kita sebut sebagai terapi Ustazah gitu ya, yang berbeda dengan stimulasi. Kalau stimulasi itu diberikannya sesuai dengan usia anak. Kalau intervensi itu manakala ada keterlambatan atau gangguan perkembangan gitu ya. Jadi dia lebih terprogram gitu ya, dan biasanya disusun oleh ahli. Kalau stimulasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja orang dewasa yang mendampingi anak. Jadi bisa dengan ayah bundanya, bisa dengan kakaknya, bisa dengan ustadz ustadzah atau bapak ibu guru di sekolah gitu ya. Lalu kemudian selain terapi itu juga kalau ada red flag pada anak, lakukan stimulasi di rumah secara konsisten gitu ya, sesuai dengan tugas tumbuh kembang anak, dan komunikasikan semua yang terjadi pada anak itu dengan pihak terkait. Jadi kalau ini terjadi pada putra-putri ayah bunda, jangan segan untuk mengkomunikasikan kepada ustadz ustadzah supaya bisa dibantu gitu ya. Malah justru kalau tidak dikomunikasikan data yang sesungguhnya, keadaan yang sesungguhnya, nanti ustadz ustadzah di sekolah tidak bisa membantu gitu ya. Lalu kemudian tidak bisa memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan pada Ananda, dan akhirnya usia anak terus bertambah tetapi keterampilannya semakin jauh tertinggal, dan itu malah akan menyebabkan banyak sekali permasalahan di masa yang akan datang gitu ya, baik itu dirasakan oleh anak maupun mungkin yang dirasakan oleh ayah bunda di rumah. Itu ya jika anak kita mengalami red flag. Lalu kemudian pemantauan tumbuh kembang ini ya, atau SDI-DTK itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama stimulasi dulu. Jadi ustadz ustadzah dan ayah bunda itu bisa membuat program aktivitas harian itu yang mengacu pada buku SDI-DTK atau DDTK ya. Jadi nanti ustadz ustadzah bisa tuh di sekolah memberikan aktivitas itu. Anak 4 tahun aktivitas fisik motoriknya apa? Aktivitas sosial emosinya apa, aktivitas bahasanya apa ya, itu kita sebut sebagai stimulasi karena diberikan sesuai dengan usia anak gitu ya. Nah, stimulasi ini untuk mengoptimalisasi fungsi organ baik itu fisik, mental, emosional, sosial untuk membantu mengembangkan intelijensi majemuk. Jadi kalau kita melakukan stimulasi ini, sebenarnya fungsinya itu untuk apa sih? Supaya anak-anak kita ini memiliki perkembangan intelijensi yang majemuk, yang menyeluruh. Nggak anak itu cuma cerdas kognitifnya, tapi emosionalnya nggak cerdas gitu ya. IQ-nya aja bagus, tapi emotional quotient-nya nggak bagus, spiritual quotient-nya nggak bagus gitu ya. Jadi stimulasi ini tujuannya adalah untuk membantu mengembangkan intelijensi majemuk. Lalu kemudian yang kedua gitu ya, SDI-DTK bisa dilakukan dengan deteksi dini ya, yaitu mengidentifikasi ada atau tidaknya penyimpangan tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan keadaan normal sejak awal. Nah, ini fungsinya untuk apa? Mengatasi masalah lebih cepat dan efektif. Ketika kita sudah melakukan proses stimulasi,
ada anak-anak kita di sekolah itu yang kita paparkan begitu ya sampai 10 kali pertemuan, sampai mungkin 2-3 bulan, tapi kok anaknya nggak bisa-bisa ya, tapi kok keterampilan yang dimaksud itu nggak tuntas ya, tidak terlampaui ya di Ananda tersebut. Nah, itu harus melakukan deteksi dini begitu ya. Supaya apa? Bisa mengatasi masalah lebih cepat dan efektif, supaya tidak menunda-nunda gitu ya. Oh, paling nanti bisa sendiri. Iya, pada beberapa anak akan bisa memungkinkan ya ada bisa sendiri, tapi seperti rumus yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa anak-anak itu menjadi matur atau matang manakala ada paparan gitu ya, ada aktivitas stimulasinya, nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa sendiri. Dan kalau adanya penyimpangan tumbuh kembang ini tidak segera dideteksi, maka yang terjadi masalahnya akan semakin berat gitu ya. Lalu kemudian cara menyelesaikannya juga akan semakin sulit gitu ya, karena anaknya sudah semakin besar, sudah semakin susah untuk dikendalikan, tenaganya sudah semakin besar gitu ya, energinya sudah semakin banyak, sedangkan kita orang dewasa yang ada di sampingnya itu cukup terbatas gitu ya. Lalu kemudian ini intervensi apabila setelah deteksi dini itu diketahui bahwa memang anak kita ini ada penyimpangan tumbuh kembang, maka membutuhkan intervensi gitu ya, yaitu mengoreksi, lalu kemudian memperbaiki dan mengatasi masalah atau penyimpangan tumbuh kembang yang telah terdeteksi tadi. Nah, tujuannya intervensi itu apa? Untuk membantu anak mencapai tumbuh kembang yang optimal, gitu ya, agar sesuai dengan tahapan perkembangannya dan tidak lagi mengalami penyimpangan tumbuh kembang yang akan menyulitkan Ananda di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya kenapa ya deteksi dini ini penting gitu dilakukan oleh orang tua, dilakukan oleh guru, terutama guru untuk anak-anak usia dini ya, untuk anak-anak pada usia 0 sampai 9 tahun. Yang pertama adalah mencegah masalah tumbuh kembang anak. Karena ini Ustazah dan Ayah Bunda semuanya, saat ini tuh banyak sekali anak-anak yang sebenarnya gitu ya, dari faktor lingkungan prenatal atau ketika anak-anak itu sedang dalam proses kehamilan itu harusnya tidak berpotensi untuk mengalami masalah tumbuh kembang. Tapi justru postnatalnya setelah anak-anak itu dilahirkan, gitu ya, karena adanya pengasuhan yang tidak ideal atau lingkungan yang tadi tidak kondusif, itu membuat anak-anak itu memiliki masalah tumbuh kembang. Yang harusnya anak itu tidak perlu ya mengalami speech delay, akhirnya mengalami speech delay. Yang harusnya anak itu tidak perlu mengalami permasalahan sosial emosi, jadi mengalami permasalahan sosial emosi. Harusnya anak ini itu tidak perlu mengalami kesulitan belajar atau motivasi belajar rendah. Jadi mengalami itu gitu ya. Karena tidak dikenali dari awal gitu ya keadaan-keadaan atau tahapan-tahapan perkembangan pada anak-anak kita. Lalu kemudian fungsi DDTK itu adalah untuk memaksimalkan potensi anak. Kalau kita memberikan stimulasi yang tepat di usia yang seharusnya gitu ya, usia 4 tahun, anak saya itu sudah harus bisa menyampaikan keinginan atau idenya dengan kompleks, mengutarakan 2 sampai 3 kalimat. Berarti apa yang saya harus selalu lakukan gitu ya, bacakan buku sesering mungkin, libatkan anak dengan aktivitas kemandirian, ajak anak-anak olahraga fisik di hari libur, kurangi, interaksi dengan gadget gitu ya. Untuk apa? Untuk memaksimalkan potensi anak kita. Karena di usia-usia dini itu, otak anak itu masih plastis Ayah Bunda, jadi masih sangat mudah sekali dibentuk gitu ya, masih sangat mudah sekali dibentuk. Lalu kemudian memberikan dukungan yang tepat pada anak gitu ya. Kalau kita sudah tahu potensi anaknya di sini, bakat minatnya di sini, atau kekurangannya di sini, maka beri dukungan yang tepat dan tidak menunda-nunda. Lalu kemudian meningkatkan keberhasilan intervensi ya, dengan adanya di DTK, insya Allah intervensi kita akan bisa meningkat dan berhasil gitu ya, karena selalu dipantau, selalu diidentifikasi. Kemudian mengurangi resiko jangka panjang ya, anak-anak yang mengalami delayed itu ya, keterlambatan perkembangan apapun itu memiliki resiko jangka panjang Ayah Bunda ketika di pendidikan lanjutan gitu ya. Di usia PAUD terlambat bicara, nanti di usia SD akan beresiko begitu ya, mengalami
kesulitan belajar umum atau kesulitan belajar spesifik, begitu ya. Lalu kemudian motivasi belajar rendah, lalu kemudian frustasi, mengalami kecemasan, mengalami kepanikan, gitu ya. Itu adalah risiko jangka panjang apabila orang tua dan guru anak-anak usia dini itu tidak melakukan deteksi dini pada anak-anak usia dini. Lalu kemudian deteksi dini masalah tumbuh kembang anak ini juga menjadi salah satu faktor kenapa deteksi dini ini penting ya, supaya kita bisa mengenali apa yang terjadi pada anak dan anak kita membutuhkan apa. Nah, kalau gitu ya sudah terjadi hal-hal tersebut gitu ya, anak kita itu ada red flag, lalu kemudian anak kita itu ada keterlambatan, anak kita itu beresiko mengalami hal-hal yang tadi dipaparkan, maka pengelolaan pembelajaran yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dan guru. Bukan hanya tugas guru di sekolah ya Ayah Bunda, jadi ini juga sinergi antara Ayah Bunda di rumah. Yang pertama adalah karena anak-anak ini masih ada pada tahap pembelajaran konkret, maka kita harus memfasilitasi mereka belajar dengan aktivitas bermain supaya mereka merasa bahagia, supaya mereka merasa bahwa belajar membuat mereka selalu termotivasi, supaya mereka terhindar dari kecemasan berlebih terhadap tantangan pembelajaran. Jadi sediakan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan gitu ya pada anak-anak tanpa mungkin mengurangi ya nilai-nilai adab dalam menuntut ilmu gitu ya. Itu tetap harus diperhatikan. Lalu kemudian berorientasi pada perkembangan dan kebutuhan anak. Maka bagi ustadz ustadzah di sekolah sangat penting begitu ya ketika menyusun kurikulum pembelajaran itu berorientasi pada perkembangan dan kebutuhan anak. Oh, anak 4 tahun itu karakteristiknya seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Jika tujuan pembelajaran atau indikator yang ingin dicapai adalah ini, maka bagaimana ya cara saya menyusun program supaya program ini tuntas dan kebutuhan perkembangan anak-anak itu bisa terpenuhi gitu ya. Jadi program-program di sekolah harus berorientasi pada perkembangan dan kebutuhan anak. Karena anak-anak saat ini nggak sama kayak kita dulu ya. Mereka terbatas keterampilan untuk beraktivitas di luar ruang. Kalau kita dulu mungkin di sekolah ya sekolah gitu ya. Guru-guru kita ya hanya ngajar ini Ibu Budi gitu ya. Terus berhitung, lalu kemudian menulis gitu ya, tanpa ada aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan lain sebagainya itu karena aktivitas bermain sudah kita peroleh di luar kelas gitu. Karena pulang sekolah kita nggak perlu full day ya, jam 11, jam 12 kita sudah pulang. Setelah itu kita bermain di alam, kita bermain di sungai, kita bermain di lapangan, kita bisa bermain masak-masakan, kita bisa bermain engklek, kita bisa bermain semua permainan tradisional itu adalah salah satu bentuk stimulasi yang sangat bermanfaat bagi tahapan tumbuh kembang. Nah, anak-anak kita di dunia yang bergeraknya semakin cepat dan perkembangan teknologi yang tidak terbendung ya, kesempatan untuk bisa mendapatkan stimulasi secara alami seperti zaman kita dulu itu nggak ada. Makanya kita harus sediakan di jam-jam sekolah anak, begitu ya. Nah, lalu kemudian pembelajarannya harus aktif ya, melibatkan anak, dan juga demokratis. Anaknya ditanya, hari ini mau belajar apa nak? Ustazah punya ini, nanti kamu mau belajar ini tentang apa? Misalnya hewan dalam Al-Quran, yang satunya kepingin belajar tentang semut, yang satunya kepingin belajar tentang onta. Semut itu gimana Ustazah cara makannya? Gitu. Makanya jadi Ustadz-ustadzah di apa usia dini itu luar biasa gitu ya, luar biasa pengorbanannya, pengetahuannya, skill yang harus dimiliki dan juga orang tua ketika mendampingi anak-anak di usia dini ini, masya Allah gitu ya, harus memiliki bekal yang luar biasa. Lalu kemudian berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter gitu ya. Alih-alih anak-anak itu belajar melalui aktivitas bermain yang menyenangkan, kita juga tidak boleh meninggalkan pembelajaran untuk mengembangkan nilai-nilai karakter dan
juga kecakapan hidup ya. Jadi anak-anak harus tetap diajarkan cara menuang air, lalu kemudian cara mengambil nasi, cara mengambil sayur, setelah makan meletakkan alat makan di mana, itu adalah kecakapan hidup yang juga penting untuk diajarkan pada anak. Lalu kemudian didukung oleh lingkungan yang kondusif. Jadi lingkungan sekolah yang kondusif, lingkungan rumah yang kondusif, terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang tadi saya paparkan di depan gitu ya. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan media belajar. Jadi media belajar untuk anak usia dini ini harus sangat beragam gitu ya. Memenuhi semua kebutuhan sensori anak. Harus bisa dipegang, dibau, disentuh gitu ya. Terus kemudian harus bisa dicicip ya pada satu masa. Lalu kemudian sumber belajarnya juga harus beragam gitu ya. Nggak boleh hanya berpusat pada guru, mendengarkan guru yang ceramah aja gitu ya. Dan juga narasumber yang optimal sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi teman itu bisa jadi narasumber, nggak harus guru gitu ya. Orang tua bisa jadi narasumber di sekolah. Orang tua mengajar mungkin ya sehari ada program seperti itu, atau mungkin mendatangkan barangkali dokter, lalu kemudian pemadam kebakaran, atau siapapun yang bisa menjadi narasumber untuk optimalisasi kebutuhan pembelajaran pada anak usia dini ya. Jadi pembelajaran yang paling tepat adalah pembelajaran berbasis proyek. Anak-anak mengalami sendiri setiap aktivitas-aktivitas proyek dalam pembelajarannya. Nah, ini ya, jadi Ustadz Ustadzah, ayah bunda semuanya, jangan abai dan jangan menunda ya. Jangan abai, jangan menunda apapun perasaan yang kita rasakan gitu ya. Saya yakin bahwa setiap orang tua itu pasti gelisah, sedih, khawatir, takut manakala ada perkembangan pada anak-anak kita itu yang tidak sesuai. Tetapi kita jangan abai gitu ya, jangan menunda sesuatu karena ini akan memperburuk keadaan anak di masa yang akan datang. Maka yang dibutuhkan adalah yuk penuhi kebutuhan fisik anak dengan pemberian gizi yang seimbang, hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan anak-anak kita itu menderita sakit gitu ya, lalu kemudian membuat anak-anak kita itu mengalami permasalahan pertumbuhan gitu ya, dan berikan gaya hidup yang sehat, lingkungan rumah yang bersih, yang tertata begitu ya, lalu kemudian lingkungan belajar yang bisa membuat anak-anak kita itu memiliki gaya hidup yang sehat, mengajarkan membuang sampah pada tempatnya ya, mengikuti gaya hidup Rasulullah yang sangat memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan dan kebersihan. Lalu kemudian rangsang perkembangan anak dengan komunikasi yang efektif ya. Saya pun juga sedang belajar bagaimana ya cara berkomunikasi yang efektif kepada anak, karena seringkali pada keadaan capek gitu ya, pada keadaan lelah, pada keadaan gelisah, pada keadaan takut, orang tua atau guru itu sulit untuk berkomunikasi efektif dengan anak gitu ya. Dan mari kita sediakan pembelajaran yang menyenangkan, sekolah yang membuat anak-anak terus termotivasi untuk datang setiap pagi, guru yang selalu dirindukan gitu ya, yang selalu bisa berbagi energi positif dengan anak, dan mengajarkan anak-anak kita memiliki disiplin yang positif gitu ya. Bagaimana membuat anak-anak kita itu disiplin, anak-anak kita itu patuh, tidak dengan mengancam, tidak dengan mengabaikan, tidak dengan membuat anak-anak itu merasa tidak dihargai gitu ya. Jadi menetapkan disiplin yang positif, tidak melukai gitu ya, tidak membuat anak itu tertib dengan cara mencubit, tidak membuat anak itu tertib dengan cara memukul, kecuali mungkin anak kita memukul. Jadi untuk membuat mereka tahu tekanan ini menyakitkan, tekanan ini tidak menyakitkan, maka kita bisa kalau dia memukul kita pukul balik, tapi tentu dengan niat tidak menyakiti, tapi untuk memberikan sensasi pada anak bahwa ketika kamu memukul itu rasanya di orang lain tidak nyaman, itu mengganggu gitu ya. Jadi jangan membiarkan anak-anak kita itu menjadi disiplin, menjadi patuh ketika pada kondisi mereka terancam, tersakiti dan tidak nyaman. Ya, kita harus pastikan itu.
Maka mari kita saling berbagi gitu ya, saatnya kita peduli, jadi ayah, bunda, ustadz-ustadz dari sekolah dan siapapun yang hidup bersama dengan anak-anak dalam, aktivitas sehari-harinya, mari kita lebih peduli begitu ya, kita lebih terbuka dan kita tidak abai dengan tumbuh kembang buah hati kita, supaya hidup kita dan hidupnya anak-anak itu lebih berkualitas dan bisa berprestasi. Karena dengan kita itu tidak, aware ya atau kayak menunda-nunda, kayaknya nggak apa-apa deh denial, kayaknya nanti pasti anak saya itu bisa sendiri, oh kayaknya nggak perlu sekarang deh, oh mungkin nanti aja, oh atau kita memberi tips, kalau misalkan anak saya kayak gini tuh dipukul aja deh kayaknya ustazah, lebih baik dia diteriaki aja ustazah, lebih baik dia dihukum aja deh ustazah gitu ya. Itu malah akan membuat kehidupan kita dan kehidupan anak kita di masa yang akan datang tuh nggak berkualitas dan tidak berprestasi ya. Jadi jazakumullah khairan kasir. Terima kasih ayah bunda telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Cinta dan dukungan ayah bunda adalah harta yang tidak ternilai bagi Ananda. Selamat mengasuh dengan cinta dan bahagia. Insya Allah itu Ustazah Husnul sharing saya pada malam hari ini. Recording in Langsung progress. chat ya, sambil sambil menunggu saya akan bacakan profil dari itu adalah spesialis seorang guru memiliki minat terhadap pendidikan dan kembangan anak serta ilmu psikologi. Terampil adalah sebagai observator, adaptasi lingkungan belajar, individual, stimulasi intervensi, serta pengalaman kerja sebagai guru pendamping khusus di SJIT Insan Pertama sebagai ULP pemerintah yang menangani kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus di PAUD SMPIT Insan Pertama sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan juga beliau sebagai edutrainer di formal di S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, non formalnya yang pertama di Neuroscience Terapan Smart Brain Energy Indonesia Jakarta, yang kedua Neuroscience di Jakarta, Neuroliterasi JBI Phonics Smart Brain Energy Indonesia Jakarta, dan yang terakhir di Seleksia Speak Up NBC Center Bandung. Ya, apakah sudah ada tanya? Ini ada pertanyaan dari Bunda Felicia. Di era digital sekarang, pembelajaran usia 6 tahun, apakah direkomendasikan worksheet melalui gadget dan juga pembelajaran tahfidz melalui aplikasi? Monggo Ustaz Nuril. Ya, terima kasih. Ya, itu dari Bunda Lula ya. Ya. Ya, baik Bunda. Memang ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini tuh memang kita dan anak-anak sedang berada pada
kehidupan yang berjalan sangat cepat begitu ya di era digital, dan memang anak-anak juga harus dipaparkan begitu ya terhadap digitalisasi yang ada pada kehidupan kita sehari-hari, tapi tentu disesuaikan dengan usia gitu ya, disesuaikan dengan usia. Jadi seharusnya anak-anak di bawah usia 6 tahun begitu ya, atau anak usia dini itu tidak boleh terpapar gadget gitu ya, atau alat-alat teknologi itu lebih dari 2 jam per hari. Dan memang sebaiknya ada batasan-batasan ya. Apakah untuk anak 6 tahun direkomendasikan worksheet-nya itu melalui gadget? Jika itu diberikan sesekali, maka itu tidak apa gitu ya, karena memang dalam rangka untuk digitalisasi. Tapi jika itu diberikan terus-menerus dan tidak diimbangi dengan aktivitas-aktivitas lain yang lebih multisensori gitu ya, yang merangsang semua aspek indera, maka itu dikhawatirkan akan membuat, kalau kita pembelajarannya digital itu kan yang paling banyak terstimulasi adalah visual ya, mata dan audio. Jadi karena adanya stimulasi mata dan pendengaran yang sangat besar dan signifikan, maka dipastikan akan ada perkembangan taktil gitu ya, sentuhan atau rabaan, lalu kemudian keseimbangan atau vestibular, proprioseptif atau persendian yang itu tidak mendapatkan stimulasi yang sesuai, sehingga itu akan membuat anak-anak kita mengalami permasalahan belajar di masa yang akan datang, akan memungkinkan gitu ya. Sebab memang anak-anak itu kan kalau dalam piramida perkembangan untuk menyiapkan pembelajaran yang baik itu kan aspek dasar itu harus terpenuhi semua gitu ya. Jadi yang harus terstimulasi itu nggak cuma penglihatan dan pendengaran. Sedangkan kalau kita itu memberikan anak-anak aktivitas pembelajaran melalui gadget, yang akan banyak terstimulasi itu adalah penglihatan dan pendengaran, visual dan auditori. Untuk yang keseimbangan atau vestibular, persendian atau proprioseptifnya itu tidak terstimulasi, sehingga dampaknya apa? Mungkin anak-anak kita itu akan inatensi gitu ya, akan kehilangan fokus dan konsentrasi ketika ada instruksi secara klasikal. Mungkin juga anak-anak kita memiliki motivasi belajar yang rendah apabila pembelajaran disampaikannya itu tidak menggunakan media digital. Kalau mendengarkan ustadzah itu berbicara depan kelas, mungkin anak kita akan mudah sekali lelah, mengantuk, atau tidak bisa menangkap informasi dengan baik ketika disampaikannya itu tidak menggunakan apa itu namanya, jika tidak menggunakan alat pembelajaran digital. Jadi jawabannya adalah boleh, tetapi disesuaikan dengan usia anak dan dengan durasi yang juga kita perhatikan gitu ya, supaya masih tetap ada aktivitas pembelajaran pada anak-anak yang menstimulasi alat indera yang lain gitu ya. Karena selain visual dan auditori, ada alat indera penciuman, lalu kemudian pencecap, ada peraba, ada keseimbangan, ada persendian yang juga harus terstimulasi ketika proses belajar. Jadi kalau anak-anak belajar tuh kita harus pastikan bahwa seluruh panca indera anak itu semuanya terstimulus. Jadi nggak boleh hanya mata dan telinga, nggak boleh hanya visual dan auditori saja, karena untuk anak-anak ke depan itu bisa membuat teamwork yang solid gitu ya, memiliki ketahanan kerja, bisa bekerja sama, mengambil keputusan dengan tepat, merencanakan aktivitas dan tugas, melakukan problem solving. Itu manakala dalam proses pembelajaran itu yang terstimulasi adalah seluruh panca indera gitu ya. Kalau misalkan yang terstimulus hanya mata dan telinga, bisa jadi anak-anak ini mudah merasa terganggu ketika harus ada aktivitas pembelajaran yang membutuhkan penilaian gerak
gitu ya, nggak mau gitu ya, olahraga nggak mau, nggak suka misalkan, menolak kalau waktunya stimulasi air dia tantrum, nggak suka gitu ya. Terus kemudian kalau stimulasinya itu misalkan main lumpur, jalan-jalan ke pematang sawah, itu dia akan rewel gitu ya, mudah menyerah, panik dan lain sebagainya gitu ya. Itu karena hanya ada salah satu atau dua atau kurang gitu ya alat indera yang terstimulus karena adanya penggunaan uksit atau gadget yang mungkin berlebih dan mengabaikan alat indera yang lain atau panca indera yang lain. Begitu Ustazah Husnul? Jazakallahu khairan Ustazah. Gitu nggih Bunda Lula. Kemudian ini ada Bunda Dini, Bunda dari Mas ingin bertanya tentang Nuril. Iya, Monggo ya, Bunda. monggo. Oke, Ustazah, Assalamualaikum. Jadi saya langsung tanya ya Ustazah ya. Jadi anak saya ini umurnya 2 tahun 11 bulan. Bulan depan 3 tahun. Nah memang, kalau, untuk saat ini yang sedang kami, dalami, apa ya, ibaratnya kayak, ingin kami deteksi adalah mengenai, eee emosi dan sosialnya Ustazah. Jadi beberapa kali sebelum masuk sekolah pun, Arar itu masih suka kayak menyampaikan sesuatu itu dengan, pukulan, dengan menggigit gitu. Jadi memang komunikasinya tuh, misalnya kangen sama mbahkongnya gitu ya, atau pengen ngajak ayahnya itu dengan pukul atau dengan menggigit gitu, itu kalau di rumah. Dan ternyata benar setelah di sekolah itu tuh sempat terjadi beberapa kali gitu. Dan akhirnya ya saya sama ayahnya juga sering ada evaluasi gitu, apakah kita, salah memberikan contoh komunikasi, misalnya kita gemes, kita gigit anaknya, misalnya gitu loh Ustazah. Kayak kita flashback gitu lah akhirnya. Nah, yang saya tanyakan adalah mengenai emosi, mengenai sosial dan emosi ini apakah ada pengaruhnya dari, kurangnya kita memaksimalkan stimulasi motorik dan sensori dan, menurut Ustazah kira-kira, eee, ada tipsnya tidak untuk mengatasi ini di anak seumur ini tadi ya, seumur Araria ini tadi. Lalu, menurut Ustazah, eee, di titik mana itu sekiranya memang harus dibawa ke, profesional, ke dokter misalnya gitu, ke dokter tumbuh kembang, nah atau ke psikolog anak itu Ustazah. Jadi supaya nanti bisa mengevaluasi terus nih, oh anak ini, oh bisa lama-lama bisa gitu, atau malah semakin menjadi, nah kapan kita harus membawanya ke dokter gitu Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Bunda Mas Arar, pertanyaan yang luar biasa. Mohon izin konfirmasi dulu Bunda, tapi untuk Mas Arar, perkembangan bicaranya sudah sesuai dengan tahapan usia ya Bun? Alhamdulillah sudah Ustazah. Ya baik. Untuk kontak matanya pun juga sudah, tidak lazy eye juga. Untuk yang lainnya alhamdulillah, menurut kami insya Allah aman, bermain apapun, naik jungkat-jungkit, naik apa, perosotan tinggi, main air pun oke gitu Ustazah. Ya. Baik, ya. Jadi karena sepertinya begitu ya, tidak ada keterlambatan dalam berbahasa atau berbicara gitu ya. Dan anak sebenarnya bisa mengkomunikasikan keinginan, perasaan, ide, gagasan dengan cara yang
gigit Recording main-main, in tapi kan itu progress. tidak bisa dipahami oleh anak gitu. Sehingga yang tertangkap oleh anak itu adalah, oh berarti kalau sayang tuh digigit gitu ya, kalau gemes tuh digigit, kalau rindu itu digigit. Nah sepertinya gitu ya, karena tadi saya konfirmasi bahwa tidak ada hal lain yang patut untuk diidentifikasi sebagai sebuah penyimpangan perkembangan, maka kemungkinan besar ini adalah karena faktor lingkungan gitu ya, cara berinteraksi dengan anak yang kurang tepat. Lalu jika memang benar ini yang terjadi, maka apa yang bisa kita lakukan? Kenalkan pada anak begitu ya, emosi-emosi dasar gitu ya, terlebih dahulu. Terutama ketika emosi itu sedang dirasakan secara langsung oleh anak gitu ya. Ketika Mas Arar itu lagi lapar, misalkan ya lapar tuh marah atau nangis atau memukul, minta makan tuh diberitahu. Arar ini memukul ya. Kenapa? Nah, Arar sedih, Arar marah, Arar lapar, Arar capek gitu ya. Jadi terus itu sampaikan untuk membantu anak mengidentifikasi emosi apa yang saat itu sedang dilakukan oleh anak atau dirasakan oleh anak. Lalu kemudian tunjukkan pada anak emosi yang lebih sesuai gitu ya. Oh, kalau Arar kangen tuh bilang gini, Arar rindu opa atau Arar rindu Mbah Kung gitu ya. Disampaikan gitu. Kalau menggigit itu menyakiti. Dan ayah bunda juga minta maaf. Maaf ya kalau papa mama kemarin gigit karena gemes, tapi itu tidak boleh ya karena itu menyakiti gitu. Tunjukkan ini sakit, maaf ya, tidak boleh diulang ya nak, seperti itu terus menerus sampai akhirnya anak sadar bahwa oh iya itu keliru gitu ya. Jadi identifikasi emosi ya, merubah cara orang tua berinteraksi dengan anak, lalu kemudian identifikasi perasaan anak, apa yang sedang terjadi saat itu, lalu kenalkan kepada anak berbagai macam emosi dasar melalui social story. Jadi dibelikan buku-buku yang di sana mengedukasi macam-macam emosi anak dari cerita-cerita itu gitu ya. Kalau kita memukul itu orang lain akan merasa sedih, orang lain akan merasa sakit, orang lain akan merasa tidak nyaman. Itu diajarkan melalui cerita-cerita. Namanya social story ya. Social story untuk merubah perilaku negatif anak menjadi perilaku yang lebih positif dan lebih bisa diterima begitu. Lalu kemudian terus memberikan stimulasi sesuai dengan tahapan usia anak 4 tahun. Jadi Bunda checklist dulu ya di buku DDTK-nya atau buku KIA yang warna pink itu, atau mungkin bisa search gitu ya di Google gitu. Kalau anak-anak usia 3 tahun itu tahapan perkembangan yang harusnya sudah terlampaui itu apa saja, lakukan checklist. Yang belum tetap distimulasi sambil kita membuat program untuk perkembangan usia 4 tahun. Karena kan setelah ini 4 tahun. Jadi 4 tahun ini apa ya yang saya harus siapkan untuk Arar begitu ya Bunda. Jadi dibuatkan program di rumah yang menstimulasi seluruh aspek perkembangan. Lalu kemudian berikutnya adalah memberikan stimulasi sensori ya, untuk sensori fisik motorik untuk membantu anak-anak merilis emosi-emosi negatif seperti mungkin marah, kesal, capek, terus kemudian kecewa gitu ya. Kan bisa saja itu terjadi ya ketika berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan saudara, berinteraksi dengan teman. Sangat memungkinkan anak-anak kita itu mengalami berbagai macam emosi. Tetapi seringkali yang ditampilkan oleh anak usia dini itu adalah enjernya atau marahnya. Padahal seperti gunung es ya, di bawah itu ada ngantuk, capek, lelah, bosan, terus apalagi ya apa itu namanya, pusing mungkin ya, bingung, khawatir, panik. Tapi yang ditampilkan itu kan marah, karena marah adalah perilakunya, perilaku yang paling akhir. Padahal sebenarnya banyak hal yang kita harus observasi tuh. Anak ini marah itu sebabnya apa? Anak ini mukul atau gigit sebabnya apa? Dan tadi Bunda Dini sudah menyampaikan gitu ya, sebabnya diantaranya kadang kangen ustazah, kadang ini ustazah gitu ya. Ajarkan anak cara berperilaku yang lebih tepat dan positif, lalu kemudian berikan stimulasi yang sesuai. Dan kapan ya kita itu butuh untuk pergi ke ahli untuk melakukan evaluasi-evaluasi atau
screening begitu ya. Ketika gitu ya Bunda melihat bahwa ada tahapan tumbuh kembang yang tadi saya sampaikan tidak sesuai gitu ya dengan usia anak dan tidak sesuai dengan anak-anak seharusnya begitu ya. Ketika Bunda sudah mulai menyadari bahwa kok tidak sesuai begitu, kok berbeda, padahal sudah dilakukan stimulasi di rumah tapi hasilnya tidak signifikan gitu ya, maka memang sepertinya membutuhkan evaluasi dari ahli. Atau jika perilaku itu terjadi secara terus-menerus kurang lebih selama 6 bulan secara konsisten gitu ya, di setiap situasi sosial. Jadi ketika dia bersama orang tuanya, dia juga begitu perilakunya. Ketika dia bersama dengan teman, dia juga begitu perilakunya. Ketika dia bersama dengan lingkungan luar, di sekolah, di rumah gitu ya, di keluarga besar, dia juga begitu. Selama 6 bulan berturut-turut dan dengan siapapun, selalu kayak gitu. Misal ya, selalu menggigit, kadang tanpa sebab, tanpa alasan, lalu kemudian memukul, tidak menyampaikan sesuatu dengan berbicara. Jika itu terjadinya 6 bulan, tapi jika itu terjadinya mungkin 1 minggu, setelah itu sudah tidak terjadi lagi, maka mungkin itu bukan penyimpangan. Mungkin itu adalah salah satu bagian dari tahapan perkembangan yang memang itu harus dilalui anak, begitu ya. Meskipun padahal seharusnya menggigit itu harusnya itu terjadi di bawah anak usia di bawah 3 tahun gitu ya. Jadi harusnya di 2 tahun itu sudah terpruning ya, sudah terpangkas. Harusnya menggigit itu sudah tidak boleh lagi gitu. Tapi misalkan itu terus terjadi begitu ya Bun, secara signifikan selama 6 bulan berturut-turut dimanapun, di sekolah, di lingkungan rumah, dimanapun, maka itu membutuhkan evaluasi ahli atau konsultasi ke ahli. Tapi jika itu terjadinya hanya di situasi tertentu, misal dengan guru enggak, hanya dengan orang tuanya, dengan teman enggak gitu ya, hanya dengan gurunya atau hanya dengan orang dewasa gitu. Atau itu terjadinya kadang-kadang aja, tidak selalu gitu. Nah, itu mungkin yang dibutuhkan adalah terus evaluasi, observasi, lalu kemudian memberikan contoh pengasuhan yang lebih ideal dan juga stimulasi yang lebih tepat. Itu Bunda dan Ustazah Husnul. Baik Ustazah, terima kasih. Untuk ya, untuk Arar memang bulan depan masih 3 tahun Ustazah. Sekarang masih 3 tahun. ya. Iya. Sekarang 2 tahun 11 bulan begitu ya. Baik. Ya. Ya, jadi sepertinya itu memang karena fase ya Bun, fase menggigit Oke. pada anak-anak yang tersisa gitu. Oke. Biasanya karena memang itu salah satu bagian dari tahapan proses makan pada anak-anak ya, atau iya. untuk menggigit daging dan lain sebagainya. Tapi memang harusnya sudah terpangkas ya di usia 2 tahun gitu. Iya, semoga segera membaik. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan Bunda Mas Arar. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ayah Bunda, mumpung ada Ustazah Finuril di sini. Atau mungkin bisa diskusi ustazahnya yang di sekolah, barangkali ada anak-anak gitu kalau belum ada dari Ayah Bunda, Us. Ustazah, kalau seumpamanya untuk anak yang red flag ini, ketika kecil itu sudah diberi intervensi, apakah seperti itu tuh bisa sembuh ketika mereka besar? Jadi kalau intervensinya itu diberikan sedini mungkin, sebenarnya harapan untuk anak ini itu bisa berkembang sama seperti teman-teman atau lebih baik itu besar sekali. Daripada mungkin kita tidak mengidentifikasi, tidak mengenali dan menunda begitu ya, memberikan intervensi itu malah akan semakin memperparah kondisi anak. Tetapi Ustazah Husnul, apabila keterlambatan tumbuh kembang pada anak ini terjadinya karena faktor lingkungan, itu kemungkinan untuk memperbaikinya itu besar gitu ya. Maksudnya bisa lebih cepat. Tapi kalau itu terjadinya karena neurologis ya, karena memang faktor prenatal yang tadi saya sampaikan, kemungkinan untuk bisa disembuhkan karena itu bukan penyakit gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada diagnosanya ya Ustazah Husnul, jadi dari kondisi adanya permasalahan tumbuh kembang anak, lalu kemudian dibawa apa itu namanya
penegakan diagnosa oleh dokter, lalu kemudian muncul diagnosa seperti mungkin autis, seperti mungkin ADHD, seperti mungkin disleksia dan permasalahan perilaku atau perkembangan yang lain, maka itu tidak bisa disembuhkan. Artinya itu akan disandang seumur hidup oleh anak, tetapi tentu intervensi itu akan memberikan dampak yang positif pada anak daripada tidak diintervensi. Jadi mereka akan lebih bisa berkembang lebih baik meskipun mereka akan tetap hidup sebagai seorang penyandang ADHD. Tapi barangkali dia akan memiliki keterampilan untuk coping strategi. Jadi dia mulai bisa mengontrol dirinya supaya aku itu tidak terlalu mencolok begitu ya. Nanti ini kalau sudah di masa-masa SD akhir gitu ya, dia sudah mulai bisa, oh aku berarti harus duduk. Meskipun dia gelisah, meskipun dia belajarnya itu tetap duduk di kursi, tapi tangannya itu bergerak terus gitu ya, steaming terus nih. Atau mungkin dia tuh selalu menggerakkan badannya, kayak gini-gini terus ya. Karena itu memang neurologis terjadinya di otak gitu ya, yang itu berbeda dengan adanya penyimpangan tumbuh kembang karena hanya faktor lingkungan. Kalau hanya faktor lingkungan itu mudah sekali, maksudnya itu apa ya dengan intervensi yang konsisten begitu ya, yang istiqomah itu untuk bisa membaiknya itu bisa cepat. Tapi kalau itu neurologis biasa akan disandang seumur hidup, dan karena dia bukan penyakit maka dia akan disandang seumur hidup gitu. Tapi tentu intervensi akan memperbaiki kondisi anak. Ini ada yang mau bertanya lagi? Monggo Bunda Mas Edu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak ya Ustazah? Dengar Bunda. Oke. Ini saya mau bertanya, Egrul itu akhir-akhir ini tuh kok suka, ya udah agak lama sih sebenarnya, udah 2 bulan lebih, dia tuh suka mengganti-ganti bahasa gitu loh Ustazah. Nah, untuk orang-orang kalau ngobrol sama orang kan kadang bingung ya. Tapi sebelum dia mengganti-ganti bahasa itu dia sebelumnya udah lancar banget kayak komunikasi, terus ngobrol sama orang itu yang ngerti, memahami gitu loh Ustazah. Cuman akhir-akhir ini tuh kadang saya juga bermasalah waktu dia utruja itu kayak ngotot gitu loh Ustazah. Ini bukan ba ini mah kayak gitu loh Ustazah. Apakah itu termasuk green flag? Red flag ya Ustazah? Atau terus bagaimana gitu loh, saya harus gimana ke Egrul? Sering soalnya kayak wortel diganti bahasa apa gitu sama dia, bahasanya dia sendiri. Padahal dia udah lama tahu kalau itu wortel, udah sering nyebut kalau itu wortel. Terus tomat diganti gitu, ada bahasanya gitu. Itu kenapa ya? Penasaran saya juga itu. Usianya berapa Bunda saat ini? 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan. Paparan bahasanya selain bahasa ibunya bahasa Indonesia kan ya? Ya. Dan sudah lancar, sudah sesuai dengan tahapan perkembangan ya? Maksudnya nggak ada speech delay sebelumnya? Sudah, enggak ada. Oke, alhamdulillah. Lalu bahasa apa selain bahasa Indonesia yang dipaparkan ke Ananda, Bun? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Selain itu ada lagi Bunda, mungkin melalui tayangan atau mungkin bahan-bahan bacaan. Kalau bacaan biasanya kan bahasa baku ya kalau bacaan, jadi kayak enggak deh kayaknya itu. Enggak ya. Berarti kemungkinan karena memang di usia-usia ini tuh sebenarnya usia paling ideal untuk mengajarkan bahasa asing itu adalah di usia-usia dini, begitu ya. Tapi ada syarat gitu ya, ketika anak-anak kita itu tidak ada permasalahan di perkembangan bahasa ibunya. Di usia 2 tahun dia sudah lancar, sudah bisa mengungkapkan tadi ya gagasan, ide, keinginan dengan kalimat yang sangat baik, dengan ekspresi yang tepat ya. Artinya nggak hanya sekedar bisa bicara tapi ekspresinya tidak sesuai gitu ya. Jadi sudah bisa berbicara, ekspresinya sudah sesuai, tidak ada keterlambatan. Ketika anak kita itu tertarik untuk belajar bahasa asing, maka itu adalah saat yang tepat untuk mengajarkan kepada anak-anak kita itu bahasa asing
asing, tetapi dengan pendampingan orang dewasa yang signifikan. Jadi nggak boleh anak-anak itu belajar bahasa lain selain bahasa ibunya itu tanpa pendampingan orang dewasa di sekitarnya. Jadi even anak kita itu sedang nonton gitu ya, atau sedang bermain gadget, kan gadget boleh tetap diberikan ke anak-anak dengan itu tadi ya, kita harus filter tayangannya, kita harus atur durasinya, kita harus memberikan pendampingan kepada anak kita. Nah, pada proses itu jangan sampai anak-anak itu belajarnya sendirian, karena mereka pasti akan menyerap apapun yang mereka dapatkan dari tayangan yang dia tonton tanpa ada orang dewasa di sekitarnya itu yang memberikan konfirmasi, begitu ya, memberikan koreksi, memberikan batasan dan arahan. Nah, mungkin yang terjadi pada putra bunda adalah ini Ananda sedang berada pada fase ketertarikan untuk belajar bahasa asing, dan itu bagus dan itu boleh disampaikan. Lalu ketika Ananda itu mengganti-ganti bahasa yang tidak banyak dipahami oleh orang lain, kita bisa sampaikan, "Nak, nanti kamu ngomongnya seperti ini sama bunda atau ayah saja ya, atau sama teman-teman yang sama-sama bisa belajar bahasa Inggris. Boleh ditanyakan dulu," gitu ya. Itu disampaikan ke anak kita mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana. Karena kalau kamu ngomong seperti ini pada ustazah, ustazah tidak mengerti. Dan itu disampaikan terus begitu bunda. Ini apa namanya? Misalkan dia sampaikan dalam bahasa carrot gitu ya, atau sampaikan dengan dalam bahasa asing yang lain yang orang tidak paham, katakan ini wortel, wortel saja ya, karena teman-teman tidak tahu kalau itu adalah wortel. Nanti teman-teman bingung gitu. Jadi disampaikan, itu diluruskan terus-menerus, dan boleh ditanya kalau bunda juga nggak paham, ini bahasa apa nak gitu ya. Dan maksudnya ketika dia menyampaikannya itu sambil terbahak-bahak, ini kita juga boleh mengkonfirmasi bahwa, oh, maksudnya kamu mau ngajak bercanda, maksudnya itu lucu, tapi itu tidak lucu sayang, itu membuat orang lain bingung. Adek, tahu nggak bingung tuh seperti apa? Dijelaskanlah ya, bingung itu begini dan begitu. Nah, sekaligus itu nanti untuk stimulasi apa itu namanya emosi yang dirasakan oleh orang lain. Karena di usia anak 3 tahun, 4 tahun tuh selain dia sudah harus bisa mengidentifikasi emosinya sendiri, seorang anak juga sudah harus mulai diajarkan untuk mengidentifikasi emosi orang lain. Termasuk mungkin teman atau ustazah, nanti teman nggak nyaman bicara sama adik kalau adik ngomongnya kayak gini karena nggak ngerti. Nanti teman bisa ninggalin adik, nggak ada yang ngomong lagi sama adik gitu. Tapi bahwa ini ada ketertarikan, bunda tetap bisa memfasilitasi. Mungkin malam hari gitu ya bunda ya, dikenalkan, ini loh, oh adik lagi suka ngomong bahasa Inggris ya, berarti ngomong bahasa Inggrisnya atau bahasa-bahasa yang lain itu sama bunda saja ya, di malam hari dari ba'da maghrib 5 menit ya gitu, kita belajar bahasa bahasa asing. Tapi di sekolah nanti boleh tanya dulu sama temen, mau nggak belajar bahasa asing sama sama adik gitu ya, tanya dulu sama ustazah, mau nggak gitu. Kalau nggak mau berarti kita tidak boleh memaksa. Sekaligus kita kenalkan batasan-batasan juga pada anak terkait interaksi yang membuat orang lain nyaman atau tidak nyaman. Jadi begitu bunda, karena insya Allah ini bukan permasalahan keterlambatan atau permasalahan bahasa, maka semoga ini adalah karena anak-anak sedang memiliki ketertarikan belajar bahasa asing lebih intensif, maka nggak apa-apa, tetap kita stimulasi, tetap kita beri fasilitas gitu ya, dan waktu, sekaligus juga kita beri arahan dan batasan supaya nanti tidak mengganggu gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Allah bunda, insya Allah. Jazakallah khair, sahabat Nuri sudah menjawab semua pertanyaan, dan tidak terasa sudah jam 9 kurang 1 menit. Masya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga kita semua bisa mendampingi anak-anak kita semua. Allah berikan kemudahan, kekuatan, serta bimbingannya sehingga kita bisa menjaga, mendampingi, dan mendidik anak-anak kita sehingga mereka nanti menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Oke. Baiklah,
ditutup dengan doa oleh Ustazah Kahfi, belum ada nggih. Mungkin Ustazah Sulis. Ustazah